Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati, hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan, ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Teringat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada papas, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Sopianji Mamesa akan terus berjuang untuk NKRI dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya korban PT Summarecon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Kabupaten Bogor. Tanggal 15 Desember tahun 2025, NKRI Merah Putih dan seluruh Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia, saatnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Mereka yang akan menjadi suatu pondasi landasan jiwa patriotisme NKRI, di mana telah bersatu berdaulat mulai dari hari ini, menjaga stabilitas keamanan, menjaga persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang bersih dari perongrong, pecundang-pecundang, sebagaimana Bumi Pertiwi Indonesia adalah negara yang sangat disegani dan hormati bangsa dan negara lain di dunia. Indonesia dan seluruh isi kekayaan alamnya kini bersuara dan bergerak bersatu berdaulat, pemuda penerus bangsa yang menjadi penerus pejuang kemerdekaan, yang akan memimpin Indonesia ke depan, bersihkan dan beranguskan para pecundang perusak kedaulatan NKRI, para pemilik dan pengusaha properti yang kerap melakukan tindak kejahatannya dengan berbagai cara liciknya. Barisan pemuda-pemudi Bumi Pertiwi Indonesia akan berdaulat mengusir memberangus PT-PT yang tidak diundang masuk ke Indonesia, yang telah merusak tanah air Pertiwi Indonesia. Mereka yang telah terbukti merusak alam Indonesia, hingga bukan kepada alam saja mereka rusak,
tetapi juga menyusun gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanahnya. Karena PT-PT properti yang ada di Indonesia khususnya PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor di Gunung Gelis, mereka telah merubah otonomi, berniat membangun otonomi baru, membangun negara di dalam negara melalui beragam konspirasi kejahatan-kejahatan. Salah satunya telah berhasil mendirikan banyak kantor bayangan, tidak hanya di Hotel Royal Tulip Bogor saja, tetapi di perumahan yang mereka bangun. Seperti pada PT Summarecon Sentul dan sekitarnya, karena Sentul dan Summarecon adalah satu kesatuan, 11-12. Mereka telah berhasil membuat otonomi daerah baru, membangun negara di dalam negara, gerakan bawah tanah yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Mereka bekerja sama dengan para oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi dan banyak aparatur hukum negara. Kolaborasi dengan melakukan banyak rekayasa konspirasi ingin menguasai wilayah, PT Summarecon menjadikan banyak oknum-oknum bekerja sama. Salah satunya adalah keterlibatan oknum mantan Bupati Bogor, bupati yang telah 2 kali tersandung kasus korupsinya. Yang selanjutnya diestafetkan kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin, dan beberapa staf di lingkungan Pemda Cibinong dan juga menyertakan beberapa kepala ATR BPN Kabupaten Bogor untuk ikut bergabung berkolaborasi setiap kerjasama dengan PT Summarecon. PT Summarecon telah berhasil melakukan pencucian otak para birokrat. PT Summarecon telah merendahkan martabat institusi dan konstitusi amandemen UUD 45, Pancasila dan GBHN. Dengan sengaja PT Summarecon telah melecehkan dan menginjak-injak marwah birokrasi. PT Summarecon telah merubah pejabat menjadi penjahat, PT Summarecon telah berhasil merubah aparat menjadi keparat masuk angin, dan dari semua pelaku dan oknum-oknum yang terlibat yang tercuci otaknya tanpa disadari telah diperalat dan dimanfaatkan PT Summarecon untuk melakukan tindak kejahatan. PT Summarecon terus melakukan suap-menyuap, money laundry, korupsi, kolusi dan korupsi dengan para oknum-oknum pemerintahan. Sedangkan dengan warga petani penggarap PT Summarecon melakukan hal-hal yang kejam, dari intimidasi, intervensi dan kekerasan untuk menakuti pemilik tanah. Sebagaimana telah tertuang dalam semua pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah di awal 2015, beliau kerjasama dengan berbagai insan media dalam mengungkap fakta-fakta dan mengurai benang merah dari semua tindak kejahatannya PT Summarecon lakukan selama puluhan tahun lalu. Keadilan dan kebenaran hak-hak atas rakyat Indonesia yang telah direnggut paksa tanpa mengenal peri kemanusiaan dan dengan sengaja PT Summarecon terus-menerus melakukan tindak kejahatannya tanpa ada sedikitpun PT Summarecon memberikan penghormatan kepada NKRI. Karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada NKRI, manusia yang tidak bertuhan, bagai Firaun yang bermata sipit yang lalu berkolaborasi dengan pola pikir komunis PKI tahun 65, dan inilah PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor dan orang-orang di dalamnya. PT-PT yang datang ke Indonesia tanpa diundang dan dengan sengaja melakukan kejahatan. PT yang memang dari awal sudah mempunyai misi dan konsep menguasai NKRI. Dan secara faktanya PT Summarecon dan di 18 cabangnya se-Indonesia semuanya sama saja, mereka adalah dalangnya dari kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Dan saat ini waktunya telah tiba, generasi muda, generasi penerus bangsa yang bangkit dari duduknya. Indonesia butuh pemuda-pemudi yang berkarakter nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur NKRI, berjuang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Karakteristik pemuda-pemudi yang berkeimanan kuat, idealis terhadap NKRI yang memiliki hati nurani NKRI, mempunyai landasan pondasi agama yang dianutnya, walaupun beragam agamanya, berbeda sukunya, berbeda adat budayanya, tutur bahasanya tetapi NKRI nomor 1, memegang teguh prinsip dasar NKRI yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu NKRI. Adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh para oknum-oknum adalah dari munculnya asap yang dihasilkan dari PT Summarecon hingga yang awalnya sekedar asap malah menjadi membesar dan membakar keseluruhan organ-organ penting lainnya. Yang merusak moral diri sendiri adalah ulah diri sendiri.
hanya sekedar mencari popularitas, kekayaan, pangkat jabatan, serta kekuasaan semua dihalalkan. Perilaku culas dan serakah membuat pola pikir yang mempunyai konsep bermula baik menjadi buas dan liar. Bahkan mampu menerkam mangsanya yang sebenarnya adalah sesama pemangsa. Dan di sisa waktu 2025 yang tinggal menghitung hari ini, kita semua seluruh umat dunia, manusia yang berada di muka bumi ini tengah menanti detik demi detiknya menuju tahun baru 2026, di mana seharusnya di muka bumi ini kejahatan yang ada harus dihapuskan. Di tahun depan saatnya kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk. Tugas para pemuda penerus bangsa rakyat Indonesia lah yang harus lebih serius untuk bertanggung jawab menciptakan kondusivitas di NKRI, jaga marwah dan martabat bangsa kita, jaga NKRI dari faham-faham premanisme dan faham radikal komunisme. Saatnya kita saling bergandengan tangan, jaga sportivitas keamanan di NKRI, jaga dan rawatlah semua kekayaan alam dan seluruh isinya. Jangan biarkan Indonesia dihina, dilecehkan, diperbudak oleh para pengusaha dan penguasa zolim. Jangan mau terkecoh oleh rupa yang tertutup topeng kemunafikan, karena pada dasarnya Indonesia adalah cerminan kepribadian yang baik yang berasal dari silsilah keturunan yang baik pula. Karena pemuda-pemudi penerus bangsa Indonesia adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur NKRI dan kultur budaya kental Siliwangi saling asah, sih dan asuh. Dan dari rangkaian perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan RI, para pahlawan bangsa Indonesia yang tulus ikhlas berjuang untuk NKRI harga mati, mengorbankan jiwa raganya hanya untuk NKRI. Saatnya sekarang pemuda-pemudi yang akan meneruskan perjuangannya. Dan melalui perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah melalui pemberitaan-pemberitaan, mengupas tuntas mengungkap melalui kerjasama dengan berbagai insan pers Indonesia, pemberitaan yang diangkat hingga keseluruhan dalam dan luar negeri, melalui media massa, media cetak, media online, streaming, YouTube, Google, dan masuk juga ke media televisi baik lokal hingga internasional. Beragam perhatian tercurah kepada pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah, perhatian khusus dan serius dari para netizen hingga publik dunia turut menjadi pendukung atas kinerja tanpa pamrih dari Sofyan Djim Mamesah lakukan. Seperti ada informasi akurat yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya yang salah satunya dari BIN, Badan Intelijen Negara, serta dari gabungan rekan-rekan media Indonesia Bersatu, tentang pernyataan dari keluarga Sucipto Nagaria yang menyebutkan bahwa atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada PT Summarecon terlalu kejam. Dinyatakannya, hal ini sama saja dengan menyulut kemarahan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga petani penggarap 4 desa dan seluruh korban-korban. Presiden menegaskan agar pihak PT Summarecon Tbk secepatnya melakukan penyelesaian kepada para nasabah, para petani penggarap 4 desa dan sekitarnya dan yang menjadikan prioritas adalah kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, yaitu Sofyan Djim Mamesah. Pemerintah dengan kebijakannya yang malah dianggap kejam, justru dalam hal ini PT Summarecon lah yang sebenarnya kejam kepada masyarakat, tidak pernah menyadarinya tindakan melawan hukum, merampas tanah-tanah milik warga, mengintimidasi, mengintervensi dengan berbagai skenario settingan bersama dengan para pelaku dan oknum-oknum. Secara faktanya terbukti PT Summarecon adalah sumbernya dari seluruh kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di NKRI. Mereka memperkaya diri dengan menggunakan jalan haram, uang hasil kejahatan dan lalu dipakai untuk kejahatan lagi, ibarat jeruk makan jeruk, uang rampasan, uang haram alias uang setan dimakan jin. Selama puluhan tahun warga terzolimi, tanah-tanahnya belum dibayarkan tetapi tanah-tanahnya sudah dibangun rumah-rumah mewah, dan tanah-tanah milik warga tersebut beralih fungsi, beralih kepemilikannya tanpa ada sedikitpun PT Summarecon melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh PT-PT properti lainnya. Dan lalu selanjutnya PT Summarecon melalui marketing galeri melakukan penipuan kepada para nasabah, dan jelas bukan bahwa merekalah yang justru kejam, biadab tidak berperi kemanusiaan. Tetapi mengapa setelah warga, petani penggarap, nasabah dan pemilik tanah 70 hektar mengadu atas kelakuan keji dari PT Summarecon,
yang selama ini mereka lakukan kepada presiden, dan lalu presiden bereaksi, mereka malah memutar balikan faktanya. Setelah melakukan cuci tangan yang sebelumnya mereka melakukan lempar batu sembunyi tangan, kini mereka mencuci tangannya. Rakyat dituntut untuk menerima semua penindasan dan disemena-menakan. Perusahaan properti yang hanya meminta enaknya saja, soal tanggung jawabnya pihak PT Summarecon hanya mampu membual saja. Penyelesaian yang dikeluarkan pemerintah dianggap bijak dan mampu menyelesaikan permasalahannya malah dikatakan kejam. Allah tidak akan diam saja, sudah cukup lama rakyat Indonesia khususnya seluruh korban menderita, dan dengan telah menjadikannya, restu dari Sang Pemberi Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan kun fayakun, maka Prabowo Subianto bisa duduk sebagai Presiden RI ke-8. Semuanya sudah ada garisannya. Prabowo Subianto menjadi presiden adalah untuk memusnahkan segala bentuk kemungkaran di bumi pertiwi NKRI. Dibantu oleh Sofyan Djim Mamesah, seorang tokoh nasionalis mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, berjuang melawan ketidakadilan dan kebenaran. Sofyan Djim Mamesah adalah pelopor pejuang pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon. Sofyan Djim Mamesah adalah pengungkap fakta, pengurai benang merah, berjuang menjadi garda terdepan untuk NKRI bebas dari asap neraka jahanam PT Summarecon MCIKJATBK Bogor. Keluarga Sucipto Nagaria dan PT Summarecon MCIKJATBK terlalu sombong dan arogan, mirip dengan global Firaun yang bermata sipit, terbukti dari dengan Sofyan Djim Mamesah telah memberikan kontribusi akumulasi, warning dan yang terakhir telah menolak win-win solution yang telah diberikan selama ini. Padahal jelas pemegang kartu as dan kunci kontak Pandora adalah Sofyan Djim Mamesah. Dari tahun 2021 sampai sekarang terus tanpa henti beliau melakukan penyiaran, dalam perjuangannya membongkar kehadapan publik se-Indonesia, hingga kepada publik dunia, dan terkait dengan semua yang dilakukan dan para pelaku dan oknum-oknum yang terlibat. Semua dikupas tuntas, kebiadaban PT Summarecon MCIKJATBK. Bogor adalah perampok, perampas hak warga negara Indonesia khususnya di wilayah 4 desa pada Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Semua akumulasi pemberitaan yang ditayangkan seharusnya menjadi salah satu referensi atau win-win solution bagi PT Summarecon itu sendiri, bukan malah menolak dengan arogansi. Sofyan Djim Mamesah berjuang tidak mengenal waktu dan lelah, pengabdiannya untuk NKRI bebas dari para mafia tanah, mafia hukum. Baginya NKRI adalah harga mati. Harta hingga jiwa raganya untuk NKRI, semua dikorbankan untuk kepentingan negara, maka patut kiranya negara mengapresiasinya. Dan dari atensi pemerintah pusat yang keras terhadap PT Summarecon, PT yang sudah lama menjadi musuh NKRI, perhatian utama pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Ketua Elang 3 dan Elang 1 dan atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pada Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025 kemarin dan dalam waktu 5 hari ke depan secepatnya untuk PT Summarecon MCIKJATBK Bogor mau melakukan penyelesaian kepada para nasabah dan pemilik tanah, termasuk yang paling prioritas adalah kepada pemilik tanah 70 hektar Sofyan Djim Mamesah. Pihak manajemen PT Summarecon Bogor dianggap telah mencederai dan melecehkan NKRI jika himbauan dan atensi ini diabaikan, tak dianggap atau malah dipakai main-main. PT Summarecon tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa. Sofyan Djim Mamesah adalah sosok patriotik, pejuang kedaulatan rakyat, tokoh MKGR. Maka sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan dari PT Summarecon, pemerintah meminta agar secepatnya semua permintaan warga korban, agar dalam 5 hari ke depan, hingga batas waktu yang ditentukan, harus sudah selesai dilaksanakan pertanggungjawabannya oleh pihak PT Summarecon. Karena jika dalam waktu 5 hari, dan sesuai dengan permintaan pemerintah PT Summarecon masih ngeyel dan mengabaikan atensi tersebut, maka pemerintah akan melakukan angkat tangan, tidak peduli, dan jika ada terjadi gerakan rakyat bersatu,
bersama unsur akademik, mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang akan melakukan blokade dan aksi dari pemerintah tidak akan senantiasa memberikan perhatiannya. Karena berdasarkan sesuai kesepakatannya PT Summarecon enggan untuk melakukan pertanggungjawaban, begitupun dari pemerintah akan melakukan ketegasan, segel dan pemblokiran terhadap segala bentuk usaha dan kegiatan yang dilakukan pada PT Summarecon Tbk. Dan pada Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya, Elang 1 Budi dan Elang 3 Dedi untuk melakukan mendatangi kantor PT Summarecon Bogor, perihal penyelesaian pembayaran tanah milik warga di 4 desa. Informasi perihal kedatangan tersebut, Elang 1 dan Elang 3, membawa misi perintah dari RI 1, dan setelah semuanya disampaikan dan diberitahukan kepada para direksi serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan di PT Summarecon Bogor. Dan setelah pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di hari tersebut tim 08, tim besutan presiden yang beranggotakan kurang lebih 16 orang, mendatangi dan bertemu direksi PT Summarecon Bogor, di kantor Galeri Pemasaran PT Summarecon Bogor. Turut hadir dan ikut menyaksikan ratusan konsumen, petani penggarap dan para pemilik tanah. Sesuai dengan perintah RI 1, PT Summarecon Bogor diberi batas toleransi selama 5 hari sejak tanggal kedatangan tim 08 untuk menyelesaikan pembayaran kepada konsumen, nasabah, petani penggarap dan para pemilik tanah di 4 desa. Permintaan perpanjangan waktu selama 30 hari atau 1 bulan dari direksi PT Summarecon Bogor ditolak dan tidak disetujui tim 08. Akhirnya disepakati hingga waktu 5 hari dan PT Summarecon Bogor membuat pernyataan serta kesanggupannya secara tertulis dengan disaksikan seluruh korban. Dan apabila dalam waktu 5 hari tidak ada penyelesaian kepada para pemilik tanah, khususnya kepada Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis tersebut, karena di mana tanah yang 30 hektar diantaranya telah diserahkan kepada negara, dengan kompensasi ganti kerugian oleh negara. Maka sesuai komitmen dan kesepakatan yang sudah ditandatangani jika masih lalai tidak dilaksanakan, maka pemerintah akan mencabut semua perizinan PT Summarecon Bogor dan PT Summarecon wajib untuk tidak dapat beroperasi lagi, tidak ada boleh melakukan berbagai macam kegiatannya. Pernyataan kesanggupan penyelesaian dalam waktu 5 hari, yang ditandatangani oleh PT Summarecon Bogor, disaksikan oleh tim 08 dan ratusan konsumen, petani penggarap dan pemilik tanah serta disaksikan juga media pers Indonesia dari berbagai media. Saatnya mata dunia menjadi saksi bahwasanya tidak akan ada kejahatan di muka bumi ini yang abadi. Saatnya PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor dan semua yang ada di dalamnya akan menerima hasil tabur tuai mereka sendiri, karena semua masyarakat dunia mengetahui bahwa biang keladi dan aktor intelektualnya adalah PT Summarecon. Dan saatnya kini sadar kalian semua adalah penyebab dari bencana yang terjadi di NKRI. Ini adalah ulah dari akibat ketamakan, keserakahan dan kerakusan orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon MCIKJA Tbk. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh mafia-mafia, kelompok orang-orang berdasi yang mempunyai jabatan serta kekuasaan. Indonesia akan hancur berantakan karena Indonesia diisi oleh para pengusaha dan penguasa zolim. Karena negara Indonesia disegani oleh bangsa lain adalah jika Indonesia bebas terlepas dari para perusak kedaulatan NKRI, yaitu orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon, musnahkan dan beranguskan PT Summarecon dan di 18 cabangnya se-Indonesia. Tangkap dan penjarakan seluruh oknum-oknum yang terlibat. Tutup izin usaha, dan segera musnahkan, serta sita semua aset dan kekayaan dari PT Summarecon Tbk Bogor. Sebagaimana diketahui bahwa hasil kekayaan yang dimiliki PT Summarecon adalah dari hasil tindak kejahatannya, bukan dari hasil kerja kerasnya. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri, Sugiharto Nagaria, Suherman Nagaria dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya, bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat.
Kami ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat, pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI yang bersatu dan berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, jiwa raga kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu beradab dan bermartabat. Saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, untuk NKRI dan bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tetap tegak berdiri, jangan kendor, terlebih takut untuk berjuang. Kita akan bersama-sama bergerak tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Sekedar tambahan permintaan dari para petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah dan korban lainnya, dari tim gabungan, tim 08, tim Persmedia Bersatu dan ormas-ormas yang bersih sejabar dan elemen-elemen mahasiswa dari perguruan tinggi dan APH-APH bersih, alim ulama se-Jawa Barat dan Ikatan Notaris Indonesia Bersatu, menghimbau dengan tegas, secara mandat dan secara hukum yang berlaku di NKRI Merah Putih. Kepada PT Summarecon MCIKJATBK Bogor segera merapat kepada Sofyan Djim Mamesah, perwakilan dari para pemilik tanah, dan sebagai narasumber, secepatnya segera melakukan rapat koordinasi, jangan lagi menghindar untuk bertemu, terlebih untuk bicara lagi kaji, karena ini semua seluruh korban-korban sudah muak, maka secepatnya untuk diingat dan diperhatikan, karena ingat bulan ini dan beberapa hari lagi tinggal menghitung hari 2025 akan berakhir. Dan apabila PT Summarecon masih keras kepala, sombong dan angkuh, tidak mau mengindahkan maklumat ini, maka kami semua akan mencabut reklame dan akan membongkar sendiri rumah-rumah mewah yang telah dibangun di atas tanah-tanah milik warga, yang belum dibayarkan kepada pemilik aslinya, kami akan bongkar paksa. Informasi terkini saat ini Summarecon di 18 cabangnya se-Indonesia sudah tidak lagi beroperasi, tutup total, salah satunya di Bekasi, dan selanjutnya akan dilakukan penutupan di beberapa PT Summarecon lainnya se-Indonesia. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk Bogor, di nomor WA 0823 15800 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233.